teman-teman semua, welcome back BI Channel. Pada channel ini, kita akan membahas tentang hukum perlindungan perempuan dan anak. Nah, sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan subscribe ya guys. Jangan lupa juga untuk di-share. Pada video ini, kita akan membahas tentang topik hukum perlindungan anak. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum siapa sih yang disebut dengan anak itu? Wah, sepertinya teman-teman ragu ya mengenai apa sih yang disebut dengan anak itu? Nah, baiklah, kali ini BI akan menjelaskan siapakah anak itu. Untuk menjawab keraguan teman-teman, jadi teman-teman, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, jika teman-teman BI yang usianya sudah di atas 18 tahun, berarti sudah tidak dikatakan anak lagi ya guys. Selanjutnya, landasan hukum atau dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak ini. Nah, jadi teman-teman, tentu ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak ini supaya masyarakat Indonesia ini mengikuti aturan tersebut sehingga tentram dan damai, tidak ada masalah-masalah mengenai perlindungan anak ini. Nah, jika pun ada masalah tentu sudah dibahas dan sudah ditetapkan dalam undang-undang ini. Nah, dasar hukum atau landasan hukum mengenai perlindungan anak ini diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan daerah. Seperti yang tertera yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, selanjutnya terakhir yaitu peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih lanjutnya di next video kita akan membahas satu persatu mengenai undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, serta peraturan daerah ini. Nah, setelah teman-teman mengetahui landasan hukum atau dasar hukum perlindungan anak, tentu teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud dengan perlindungan anak itu? Nah, baiklah, di sini BI akan menjelaskan apa itu perlindungan anak. Jadi teman-teman, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu, siapa sih yang bertanggung jawab atas perlindungan anak itu? Apakah hanya peran orang tua saja? Atau pemerintah, atau masyarakat? Menurut teman-teman, siapa sih yang bertanggung jawab atas perlindungan anak? Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jadi yang bertanggung jawab atas perlindungan anak itu adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Nah, mereka berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, jadi keenam elemen ini harus sama-sama saling bekerja sama untuk melakukan perlindungan anak ini. Apabila hanya 2 elemen atau 3 elemen yang hanya bekerja, maka perlindungan anak itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi maka dibutuhkan keenam elemen ini sama-sama bekerja sama untuk melindungi anak-anak di bawah 18 tahun supaya tidak terjadinya kekerasan atau diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya akar masalah timbulnya hukum perlindungan terhadap anak ini, atau akar masalah bisa terjadinya diskriminasi atau kekerasan terhadap anak. Nah, yang pertama yaitu pengawasan keluarga, pergaulan anak, serta pendidikan. Nah,
ini saling berkaitan karena kurangnya pengawasan terhadap anak oleh keluarga atau orang tuanya itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak tersebut jiwanya sudah bebas. Sehingga pergaulan anak tersebut bebas dan tidak tahu berteman dengan siapa saja. Dia berteman dengan teman-teman yang akan membawa dia kepada hal positif atau sebaliknya. Nah, pendidikan terhadap anak tersebut harus ditanamkan juga oleh orang tuanya karena anak-anak tersebut bisa menjadi warning terhadap apa yang dimotivasikan atau diberikan wejangan oleh orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Itu internet dan tayangan televisi. Nah, apalagi pada zaman sekarang itu telah berkembangnya AI di lingkungan kita. Ini sangat pesat. Sehingga di gadget atau di handphone teman-teman, adik-adik atau ibu-ibu, bapak-bapak, nah itu bisa timbul, bisa ditonton atau dilihat hal-hal yang patut diinginkan atau tidak. Nah, itu adalah peran orang tua juga terhadap anaknya untuk mengawasi anaknya bermain gadget, apa yang ditontonnya, sehingga dia tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak meniru apa yang dia tonton. Sebaiknya juga diberikan waktu untuk bermain gadget tersebut sehingga dia terkontrol untuk melakukan atau memakai gadget tersebut. Selanjutnya yaitu yang paling penting tentu agama. Apabila di dalam diri anak-anak tersebut sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak dini agama, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Nah, tentu anak-anak tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini sangat penting karena sudah tercantum dalam undang-undang apabila melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap anak, maka akan ada ganjaran atau sanksinya sehingga masyarakat takut akan hal seperti itu yang menyebabkan dia akan rugi terhadap dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakatnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti diskriminasi terhadap anak, pergaulan bebas, atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, itu berpikir dua kali ya guys, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukum perlindungan terhadap anak ini. Jadi teman-teman, jika akar masalah tadi diabaikan, maka dampak yang terjadi terhadap anak tersebut yaitu terjadinya pergaulan bebas, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, sexual deviation, jual beli anak, maupun eksploitasi anak. Nah, oleh karena itu, masyarakat, keluarga maupun orang tua harus lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak. Memiliki pengetahuan tentang perilaku kekerasan dapat juga membantu dalam mencegah dan melaporkan kejadian tersebut. Nah, selain itu, orang tua juga harus sering berkomunikasi dengan anak mengenai pengalaman mereka sehari-hari. Hal ini dapat memperkuat hubungan batin antara orang tua dan anak serta membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh anak. Nah, selanjutnya, apabila terjadi di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga, maka penting untuk melaporkan kecurigaan adanya kekerasan kepada pemimpin setempat atau pihak berwajib seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, selain itu, orang tua juga harus memiliki pengendalian diri yang baik ketika menghadapi perilaku menyimpang dari anak. Juga memberi teguran dengan cara yang positif, lebih efektif daripada tindakan kekerasan.
Nah, jadi perlindungan anak ini memerlukan kerjasama antara masyarakat dan orang tua dengan meningkatkan kesadaran, komunikasi, dan tindakan preventif. Kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Thank you teman-teman. Tunggu next video ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.